Baik, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nur Fadilatul Ilmiah MSI selaku penyelenggara Fermat Season 3 sekaligus founder Rain Mathematics Education. Yang terhormat kepada Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI selaku dosen IAIN Kediri. Dan yang terhormat kepada seluruh para peserta yang sudah hadir di dalam acara seminar Fermat Forum Eksplorasi dan Refleksi Matematika Season 3 dengan tema menyingkap pola grup Friis dan grup kristalografi dalam motif batik Nusantara. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Untuk membersihkan waktu sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan tata tertib, acara yang ketiga pengisian soal pretest, acara yang keempat pembacaan CV moderator, acara yang kelima pembacaan CV pemateri pertama, acara yang keenam penyampaian materi oleh pemateri pertama, acara yang ketujuh pembacaan CV pemateri kedua, acara ke-8 penyampaian materi oleh pemateri kedua, acara ke-9 tanya jawab, acara ke-10 pengisian soal post-test, acara ke-11 pengisian lembar evaluasi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni pembacaan tata tertib yang akan saya bacakan. Tata tertib peserta Fermat Season 3. Yang pertama, peserta memasuki ruang Zoom meeting maksimal 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung, peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon kecuali jika ingin mengajukan pertanyaan dan telah mendapatkan izin dari moderator. Yang ketiga, peserta dilarang keluar masuk ruang Zoom meeting jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Yang keempat, peserta diharapkan menghidupkan kamera selama kegiatan Fermat Season 3 berlangsung. Bagi peserta yang mengikuti kegiatan Fermat Season 3 dengan menggunakan laptop, diharapkan memasang virtual background. Yang kelima, jika ada pertanyaan, peserta dipersilahkan menuliskannya di kolom chat atau mengaktifkan tombol raise hand. Setelah dipersilahkan oleh moderator, peserta dapat mengaktifkan mikrofon dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Yang keenam, peserta akan mendapatkan e-sertifikat jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Persyaratan yang pertama, melakukan pendaftaran dan bergabung di grup WA. Persyaratan kedua, mengisi soal pretest. Persyaratan ketiga, mengikuti kegiatan Fermat Season 3 mulai dari awal hingga akhir. Persyaratan keempat, mengisi soal post-test. Persyaratan kelima, mengisi form evaluasi. Yang ketujuh, pengisian soal pretest, post-test, dan evaluasi akan dibatasi waktu. Yang kedelapan, soal pretest dan post-test terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Nilai pretest dan post-test tidak akan ditampilkan di sertifikat. Nilai tersebut hanya sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan Fermat Season 3. Yang terakhir, link sertifikat akan dibagikan di grup WA atau dikirimkan ke alamat email masing-masing peserta.
Sembari menunggu pemateri pertama, peserta diharapkan mengisi soal pretest yang bersifat wajib. Link akan dikirimkan melalui grup WA atau room chat. Untuk nilai soal pretest tidak ditampilkan di sertifikat dan juga tidak berpengaruh apapun. Kami berikan waktu mengisi soal pretest sampai pukul 9.15. Sambil menunggu teman-teman mengisi soal pretest, akan saya bacakan CV moderator pada acara kali ini. Nama Vina Alia Nur Wahidah, tempat tanggal lahir Kediri 3 Juli 2003, alamat Dusun Semanding, Desa Pesing, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, email vinaalia884@gmail.com, nomor telepon 085 604 898 628. Riwayat pendidikan 2007 sampai 2009 TK Dharma Wanita Desa Pesing, 2009 sampai 2015 SD Negeri Pesing, 2015 sampai 2018 MTS Negeri 3 Kediri, 2018 sampai 2021 MAN 2 Kediri jurusan IPA, 2021 sampai sekarang IAIN Kediri S1 Tadris Matematika. Silakan bagi para peserta untuk mengisi soal pretest. Kami berikan waktu untuk mengisi soal pretest sampai pukul 9.15. Para peserta mengisi soal pretest, saya akan melanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kita nantikan, yakni materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Mbak Vina Alia, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rofi selaku MC yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya kepada seluruh peserta yang telah bergabung, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita semua. Perkenalkan, saya Vina Alia Nur Wahidah selaku moderator yang akan memimpin rangkaian acara Forum Eksplorasi dan Refleksi Matematika season ketiga kali ini. Baik, para hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuki ke acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber kita, dan nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang ditujukan kepada para audiens yang ingin bertanya. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa kedua narasumber cantik kita. Beliau adalah Ibu yang terhormat, Ibu Nur Fadlatul Ilmiah MSI, selaku penyelenggara dari format season 3 ini, dan juga selaku narasumber pada materi yang kedua nantinya. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Kurnia, dia SSI MSI, selaku narasumber pada materi pertama kali ini.
Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir bergabung bersama kita di sini dalam forum eksplorasi dan refleksi matematika listening ketiga dalam keadaan yang berbahagia. Sebelum penyampaian materi dari kedua narasumber, izinkan saya memberikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang kita bahas kali ini. Kita tahu bahwasanya pendidikan dan juga kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, salah satu yang menjembatani di antara pendidikan dan juga kebudayaan, khususnya pendidikan matematika yang kita pelajari ini adalah etnomatematika. Nah, di mana keduanya ini memiliki hubungan dengan menghubungkan hal-hal yang berbau kebudayaan dengan unsur-unsur matematika. Oleh karena itu, hal ini selaras dengan tema seminar kita pada pagi ini, yakni menyingkap pola Groove dan pola kristalografi dalam matematik Nusantara. Oleh karena itu, mari kita belajar dan mengeksplorasi bersama konsep-konsep matematika pada salah satu warisan budaya Indonesia, yakni batik Nusantara, dengan mendengarkan penyampaian materi dari kedua narasumber. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari narasumber utama. Beliau adalah Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Beliau lahir di Sidoarjo 11 Februari 1992. Alamat beliau di Dusun Kauman, RT 1 RW 1, Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Kemudian riwayat pendidikan beliau pada sekolah dasar, beliau ini bersekolah di MINU Kedung Cangkring, kemudian SMP N1 Porong, kemudian dilanjutkan dengan SMA N1 Bangil, dan mengambil S1 jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas. Kemudian untuk S2, beliau ini mengambil jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Jember. Demikianlah CV singkat dari narasumber pertama kita. Untuk selanjutnya ialah penyampaian materi dari narasumber pertama kita yang terhormat kepada Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rofi ya, moderatornya. Di sini suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, mungkin kamera saya ya, mungkin agak error, bukan? Nanti kalau memang terganggu saya nonaktifkan saja ya kameranya. Mungkin suara saya terdengar gitu ya. Oke, baik. Untuk acara pada pagi hari ini saya ucapkan selamat datang dulu ya kepada seluruh peserta. Ini ada 54 peserta. Bisa terlihat ya materinya ya? Iya, terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Bentar. Kok nggak bisa diklik? Oke, mungkin sambil menunggu ya, sambil menunggu materi saya, ini masih loading, nggak tahu kenapa tiba-tiba error gitu ya laptopnya. Yang belum mengisi pretest mungkin yang baru join, silakan bisa diisi dulu gitu. Untuk pretestnya itu nanti isinya 2 materi ya, yang akan saya sampaikan dengan Bu Ila sampaikan, yaitu grup kris dan juga grup kristalografi. Silakan diisi sesuai yang isi hati kalian saja gitu ya. Bukan apa yang kalian tahu, karena saya rasa nggak tahu kalau ada angkatan 2019 mungkin sudah dapat materi ini ya. Tapi kalau angkatan 2020 memang belum kemarin. Memang sengaja saya memang tidak masukkan ke dalam materi karena memang akan ada acara Verma 3 yang akan membahas tentang 2 materi ini gitu. Jadi silakan diisi sesuai dengan ini ya, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah.
Oke, baik. Ya, jadi silakan bisa diisi, ya terserah lah ya mau diisi apa gitu ya. Karena mungkin ini apa, M1, 1M dan sebagainya ini maksudnya apa gitu kan masih belum begitu paham. Jadi silakan bisa diisi sesuai dengan isi hati kalian ya. Nanti insya Allah setelah kalian mendapatkan materi dari saya dan juga dari Bu Nur Fadila, insya Allah nanti bisa menjawab semuanya gitu ya. Mungkin yang awalnya nilainya 0 nanti bisa jadi 100 gitu ya Bu Ila ya. Tapi nggak usah khawatir ya para peserta Nggih. untuk nilai dari pretest dan juga posttest tidak akan berpengaruh terhadap perolehan sertifikat atau yang lainnya gitu ya. Yang penting kalian di sini mengikuti acara ini sudah kami apresiasi gitu ya, karena sudah berminat untuk mendapatkan ilmu tambahan gitu di masa-masa liburan ya. Sekarang kan liburan ya. Oke, baik. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang grup freeze. Ya, grup freeze di sini kalau di soal pretest itu di nomor 6 sampai nomor 10 ya. Nah, di situ ada beberapa gambar desain batik. Kemudian kalian disuruh menganalisis ya. Kira-kira dari desain ini apa sih yang bisa kita dapatkan, pola apa sih yang bisa kita dapatkan gitu. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu grup freeze ya. Mungkin dari seluruh peserta di sini ada yang mengenal apa itu grup freeze? Ada yang mengenal apa itu grup freeze mungkin? Dari 56 peserta ya. Atau belum sama sekali? Ya, jadi grup freeze itu memang materi yang ada di dalam geometri transformasi ya, termasuk nanti juga ada yang materi yang disampaikan oleh Bu Ila. Nah, untuk materi grup freeze dan juga grup kristalografi ini kita memang sengaja menganalisis desain yang ada pada batik gitu. Jadi batik itu kan desainnya macam-macam ya. Tiap daerah pun juga punya ciri khas sendiri-sendiri batiknya gitu. Kediri juga ada, kemudian mungkin mana ya, Jogja dan sebagainya. Meskipun memang identik dengan kalau batik itu kan dari Jogja gitu ya, dari mana, dari Pekalongan, Jogja dan daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Tapi setiap daerah saya yakin semuanya pasti mempunyai ciri khas sendiri-sendiri gitu untuk motif batik. Nah, dari motif batik itu kan biasanya kita lihat yang menarik gitu ya. Padahal di dalam motif batik itu banyak sekali yang bisa kita analisis gitu, terutama dalam ilmu matematika. Dan saya rasa mungkin di sini dari 56 peserta, ya mungkin masih mayoritas itu mengira bahwa matematika itu fungsinya untuk apa sih gitu ya, masih bertanya-tanya gitu. Fungsinya matematika itu untuk apa gitu. Kita belajar kalkulus, kita belajar aljabar abstrak dan sebagainya itu untuk apa gitu ya, membuktikan teorema itu untuk apa, padahal di situ banyak sekali manfaatnya ya matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah di dalam motif batik ini. Nah, yang nanti akan kita bahas terkait grup freeze ya. Nah, ternyata memang di dalam kain batik itu terdapat banyak sekali peran ilmu matematika. Ya, selain grup freeze juga ada teori-teori lain nanti gitu. Yang tidak hanya yang yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebenarnya masih banyak sekali teori-teori yang lain yang ada di dalam motif batik ya. Nah, sebelum kita membahas grup freeze, mungkin di sini yang angkatan 2020 dan ke atas ya, kalian sudah mengenal apa sih itu isometri ya, kemudian apa itu translasi, kemudian apa itu refleksi, rotasi, dan juga glide. Nah, yang mungkin yang paling umum adalah 3 ini ya, translasi, refleksi, dan juga rotasi. Kenapa? Karena dulu waktu SMA, bahkan bukan SMA ya, bahkan SMP pun sudah pernah diajarkan apa sih itu translasi, apa itu refleksi, dan juga apa itu rotasi. Mungkin kalau isometri kalian dapatkan ketika menempuh mata kuliah geometri ya di perkuliahan ya. Kalau di jenjang SMP, SMA mungkin masih belum tahu apa sih itu isometri. Tapi kalau translasi, refleksi, dan juga rotasi itu sudah tidak asing lagi buat kalian. Bahkan mungkin sudah hafal apa sih itu translasi gitu ya. Translasi itu apa, refleksi itu apa, rotasi itu apa. Gitu. Mungkin kalau glide ini masih baru ya. Masih baru.
Jadi sebelum kita bahas satu persatu, ini ada 57 peserta, kira-kira dari 1, 2, 3, 4 ini, ada nggak yang sudah mengenal dari kata-kata isometri, translasi, refleksi, rotasi, sama glide, semuanya gitu. Saya sudah pernah baca, Bu, gitu. Kira-kira ada nggak? Ini semuanya mahasiswa ya, mahasiswa tadris matematika ya? Bila ya. Ada yang dari luar? Kalau yang saya lihat tadi semuanya anak matematika. Matematika, oke, Ya, baik. Berarti kalau nanti saya bahas rumus-rumus gitu ya, bahas notasi-notasi dalam matematika kan tidak asing lagi gitu ya. Kalau ada yang dari luar matematika mungkin perlu diterjemahkan lebih rinci gitu. Tapi kalau anak matematika, insya Allah tanpa perlu saya jelaskan kalian sudah paham gitu ya. Oke, ada yang ini, ada yang mengenal dari 5 ilmu dasar grup FRIS ini? Coba saya pengen menunjuk salah satu ya. Saya nggak nyuruh kalian untuk mendefinisikan, nggak perlu gitu karena nanti akan kita bahas. Di sini Mbak Putri Nuzul, ini kalau nggak salah kemarin menempuh mata kuliah geometri transformasi ya, Mbak Putri ya. Mbak Putri Nuzul ada? Iya, Bu. Ya, dari 5 ini yang belum pernah dipelajari yang mana? Yang belum pernah dipelajari, Mbak? Yang klit. Yang glide ya. Oke, untuk isometri sudah ya. Translasi sudah, refleksi sudah, rotasi sudah. Saya coba pengen tahu untuk yang ini, yang angkatan 2022, Mbak Uswatun Hasanah. Coba Mbak Uswatun Hasanah. Bisa mendengar saya ya, Mbak ya? Mbak Uswatun Hasanah? Oh, tidak ada suaranya. Mungkin sedang ke belakang ke kamar mandi mungkin ya. Oke, baik. Ya, jadi dari 5 ini mungkin yang asing adalah yang glide untuk yang sudah menempuh mata kuliah geometri transformasi. Tapi kalau yang belum, saya rasa isometri pun juga masih bingung ya apa itu isometri. Akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, di sini ada definisi dari isometri. Nah, isometri pada bidang. Jadi isometri itu apa sih gitu ya? Ilmu dasarnya dari grup FRIS itu kita harus paham dulu apa itu isometri. Isometri itu adalah fungsi bijektif ya yang mempertahankan jarak dari suatu bidang ke bidang itu sendiri. Nah, berarti di situ jaraknya tetap ya atau jaraknya sama. Kalau dulu di di mata kuliah geometri transformasi itu kan sudah digambarkan ya bagaimana pembuktiannya isometri itu seperti apa. Jadi intinya dari isometri itu adalah fungsi bijektif yang mempertahankan jarak dari suatu bidang ke bidang itu sendiri gitu. Jadi ketika ada 2 titik gitu ya, P dan juga Q, maka fungsinya jaraknya dia akan sama dengan PQ itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan dicari selisihnya dia juga akan sama besarnya begitu. Kemudian kalau translasi itu kan kalian sudah pernah belajar waktu SMP ya. SMP saya rasa sudah pernah. Translasi ini adalah pergeseran ya. Bahasa lebih mudahnya adalah pergeseran. Apanya yang digeser gitu ya? Kalau di dalam geometri itu kan ada titik, kemudian ada garis ya, ada kurva, ada bidang gitu ya, ada ruang gitu ya. Nah, yang digeser adalah objek-objek yang ada di dalam geometri, yaitu titik, kemudian garis, bidang gitu ya. Itu yang akan digeser. Nah, pergeserannya bagaimana? Jadi definisi dari translasi itu adalah fungsi yang memindahkan setiap titik pada bidang, meskipun dia garis juga titiknya yang dipindahkan gitu, sehingga membentuk garis bayangan yang baru hasil dari pergeseran garis yang yang awal mulanya tadi ya. Jadi fungsi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jadi ada jaraknya, mau digeser kemana, mau digeser ke arah horizontal atau mungkin ke vertikal begitu. Ya, jadi ada ininya ya, ada jaraknya dan juga ada arahnya, mau kemana dan seberapa besar gitu. Saya rasa ini sudah tidak perlu dibahas ini ya lebih detail ya, karena translasi kan intinya adalah digeser gitu.
Kemudian kalau refleksi, nah refleksi ini kalau bahasa Inggris reflection ya, artinya dia itu bercermin gitu ya, dicerminkan gitu. Refleksi itu di mana di sini setiap titik dipetakan ke dirinya sendiri. Kalau apa namanya definisi dalam bahasa matematika begini ya, setiap titik yang dipetakan ke dirinya sendiri gitu. Dan jika P berada dalam garis L aksen, L di sini lambang dari ini ya, refleksi ya, yang tegak lurus dengan garis L, maka titik potong kedua garis tersebut dinamakan M. Intinya di situ ada suatu ini ya, suatu objek, misalkan di sini titik ya, titik dipetakan, di situ ada sebuah garis, garisnya di sini kita sebut sebagai cermin ya. Nah, hasil bayangannya tadi ya, hasil bayangannya tadi ketika ditarik garis terhadap apa namanya, misalkan titik ya, titik awal mulanya A gitu, kemudian titik bayangannya adalah A aksen, di mana tengah-tengahnya di situ pasti ada yang namanya garis refleksinya, entah itu horizontal ataupun vertikal. Nah, ketika ditarik dari A ke A aksen tadi, maka di situ ada dua titik tengah ya yang kita sebut sebagai M gitu kan. Nah, di mana ketika kita apa namanya, kita hitung, maka M itu berada di tengah-tengah, otomatis dari A ke M dan M ke A aksen itu sama gitu. Atau A ke A aksen itu adalah 2 kali dari A ke M gitu ya. Ini saya mau apa namanya, coret-coret tablet pennya ini ya, belum tersambung ya. Jadi bisa dipahami ya. Intinya refleksi itu adalah kalau bahasa gampangnya titik yang sebelum dicerminkan ke titik yang hasil cerminnya itu jaraknya sama gitu. Kemudian untuk rotasi. Nah, rotasi ini adalah, kalau rotasi kita sudah paham ya apa itu rotasi. Maksudnya rotasi secara garis besar ya. Secara garis besar itu adalah rotasi. Rotasi itu merupakan perputaran gitu ya, diputar. Mau diputar sebesar apa gitu. Makanya di sini rotasi itu perputaran dalam transformasi geometri yang sesuai dengan namanya. Berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat. Jadi ada titik pusatnya di situ. Titik pusat rotasinya mau di mana. Tidak harus di titik 0,0. Misalkan kalau dalam koordinat kartesius kan pusat itu di 0,0 ya. Nah, tidak harus di situ. Bisa juga di situ titiknya ada di A, B misalkan. Misalkan 1,2, 2,3 dan seterusnya lah, terserah. Intinya ada sebuah titik yang kita sebut sebagai titik pusat rotasinya. Kemudian ada arah rotasi. Mau diputar ke arah mana? Kalau rotasi ini kita melihatnya adalah arah jarum jam biasanya. Karena aturannya memang kalau apa namanya, berlawanan ke arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam itu, maka nanti sudutnya atau besar di sini nanti kita pakai sudut ya. Sudutnya itu positif, kalau searah itu negatif begitu. Nah, jadi di sini ada 3 komponen penting dalam rotasi, yaitu titik pusat, kemudian arah rotasi, dan juga besar ya, besar dari sudutnya. Mau diputar berapa derajat gitu. Misalkan 180 derajat berarti setengah putaran gitu kan. Atau mungkin 360 derajat berarti 1 putaran. Atau mungkin hanya 90 derajat berarti 1/4 putaran dan seterusnya gitu ya. Kemudian glide. Nah, ini glide ini mungkin asing ya buat kalian. Padahal glide ini sebenarnya gabungan antara 2 transformasi ya, yaitu komposisi dari translasi dan juga refleksi. Jadi ketika ada translasi dan juga refleksi yang dikomposisikan, maka itu yang bisa kita namakan sebagai glide gitu. Yang namanya komposisi itu berarti digabung ya. Kita translasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan refleksi kan begitu. Jadi digeser dulu, kemudian kita cerminkan. Bisa dibayangkan ya kira-kira hasilnya bagaimana ketika ada sebuah titik nih ya, atau mungkin ada sebuah buku nih ya. Buku ini saya geser gitu ya. Buku ini saya geser. Nah, bukunya ini ketika digeser kemudian dicerminkan, maka dia posisinya berubah. Kalau misalkan dicerminkan terhadap garis yang horizontal berarti dia berubah di bawahnya. Tapi kalau misalkan garisnya vertikal berarti digesernya kemana dulu gitu ya, digeser ke bawah atau ke atas kemudian berubah di ini ya,
mengarah ke kanan atau ke kiri gitu. Kalau misalkan horizontal berarti ke atas atau ke bawah gitu. Intinya dia digeser dulu, kemudian dicerminkan gitu. Pencerminannya ini ya, nanti kita bahas lebih lanjut pada pola grup freeze ya. Nah, kemudian di sini mungkin kita mengenal juga yang namanya grup simetri, bahwa grup simetri itu merupakan himpunan semua isometri yang memenuhi aksioma grup dengan operasi komposisi fungsi. Ya, itu kita sebut sebagai grup simetri, di mana grup simetri ini ada dua. Yang pertama adalah grup siklik, dan yang kedua adalah grup dihedral. Nah, ini nanti yang menjadi ini ya, poin penting ya dalam grup freeze ya. Jadi grup simetri yang berhubungan dengan pola itu dibagi menjadi dua, yaitu grup siklik dan juga grup dihedral. Ini definisinya ya. Oke, aduh kok pusing ya Bu ya, saya membaca definisinya. Insya Allah nanti ketika ketemu grup freeze tidak akan pusing ya. Ternyata pola dari grup freeze itu cuma seperti ini gitu ya. Ya, jadi grup siklik ini apabila ada suatu elemen di C, misalkan di sini ini tadi apa, translasi ya, translasi elemen C sedemikian hingga ada Cn, di situ translasi pangkat n-nya sama dengan I. Mungkin kalau membaca ini pusing ya. Yang penting kalian tahu aja gitu ya. Yang penting kalian tahu bahwa grup siklik itu definisinya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalau grup dihedral itu dilambangkan dengan ini ya, dengan D2N ya. Kalau siklik seperti ini ya. Oke, kita langsung ke grup freeze saja. Nah, sebenarnya grup freeze itu apa? Ini tadi waktu yang diberikan ke saya berapa menit, Mbak? 40 ya? Saya rasa kalau 40 nggak sampai, nggak apa-apa ya, nanti kita lebih banyak di diskusi mungkin ya. Nanti ini juga ada diskusinya. Nah, ada diskusinya karena nanti kita coba belajar bagaimana sih menentukan pola yang ada pada batik gitu ya. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu apa itu pola-pola yang ada di dalam grup freeze itu bagaimana. Nah, grup freeze itu merupakan subgrup dari grup simetri ya yang dibangun oleh translasi satu arah. Jadi translasinya satu arah gitu ya. Sehingga membentuk pola linier yang berulang dalam satu arah. Bisa dipahami ya. Jadi dia merupakan subgrup dari grup simetri yang dibangun oleh translasi satu arah. Bukan dua arah ya, tapi hanya satu arah di situ translasinya. Nah, untuk polanya ini yang penting. Makanya di pretest itu ada 1, ada M, ada G, ada 2 gitu ya. Ada 1, kemudian 1M, 1G gitu ya. Nah, dan seterusnya ya, ada M1, MM dan seterusnya. Nah, di sini maksudnya 1 itu bagaimana, maksudnya M itu bagaimana. Jadi ada 2 karakter dalam pola grup freeze. Karakter yang pertama adalah 1 dan M. Jadi kalau misalkan 1, gitu ya, berarti 1 yang pertama itu adalah kita ambil karakter 1 yang di angka kedua gitu ya. Kalau 1 berarti 1 yang pertama karakter 1 yang keduanya adalah karakter 2. Misalkan 1M berarti satunya itu karakter 1, kemudian M-nya itu adalah karakter 2 ya. Nah, untuk karakter 1 itu artinya adalah jika tidak ada refleksi vertikal, ya. Bisa dipahami ya refleksi vertikal itu seperti apa ya. Jadi refleksi garisnya adalah garis vertikal gitu. Kemudian M-nya jika ada refleksi vertikal. Untuk yang karakter 1 ya. Ini ada M yang karakter 2 gitu. Yang untuk karakter 2, untuk yang 1 itu adalah jika tidak ada isometri yang lain. Jadi ketika tidak ada isometri yang lain, maka dia masuk di kategori atau pola 1 untuk yang karakter 2. Kemudian M di karakter 2 itu artinya jika ada refleksi horizontal. Jadi ketika ada pencerminan pada garis horizontal gitu ya. Untuk G itu adalah jika ada glide reflection horizontal. Jadi glide reflection horizontal. Tadi glide itu adalah ini ya komposisi antara translasi dan juga refleksi. Berarti di situ refleksinya adalah refleksi horizontal, ya. Di situ kita geser dulu, kemudian kita refleksi horizontal. Kemudian yang terakhir adalah yang 2,
Ya, yang 2 di sini adalah half turn ya. Jadi half turn ini adalah kalau half itu kan artinya setengah gitu ya. Turn itu kita putar gitu. Jadi rotasi setengah putaran gitu. Jadi kalau half turn itu adalah rotasi, berhubungan dengan rotasi nanti. Ya. Kita bedah satu persatu ya. Untuk slide saya ini kan bergerak-gerak kan ya. Bukan di slide pertama aja enggak ya? Iya, bergerak, Bu. Oh ya, kadang ini soalnya Bu, tepat di Itu ya, ya, di slide yang sama. Ya. baik. Saya sudah menjelaskan panjang lebar kok di slide pertama gitu. Oke, baik. Ini kita bedah satu-satu ya. Jadi untuk pola grup freeze itu ada 7. Makanya di pretest itu ada 7 pilihan ganda ya. Aduh, kok sampai 7 gitu. Karena supaya kalian tahu bahwa pola grup freeze itu ada 7 gitu. Kalian juga bisa memilih kira-kira yang mana sih yang sesuai dengan pola batik gitu. Nah, untuk yang pola 1 itu satu-satu. Kita kembali ke sini. Kalau satu-satu itu artinya apa? Berarti satunya di karakter 1, satunya di karakter 2. Artinya untuk satu-satu itu adalah tidak ada refleksi vertikal dan tidak ada isometri yang lain. Begitu ya. Dan seterusnya, kalau 1M berarti satunya ini karakter 1, M-nya ini adalah karakter 2. Ya, jadi di sini satunya adalah tidak ada refleksi vertikal, M-nya ada refleksi horizontal. Jadi di situ ketika ada refleksi horizontal saja tapi tidak ada refleksi vertikal, maka polanya adalah 1M begitu. Dan seterusnya ya. Ada pola 3-nya adalah 1G, pola 4-nya 12, pola 5-nya adalah M1, pola 6-nya adalah MM dan pola 7-nya adalah MG. Nah, kita bedah satu persatu supaya kalian juga lebih paham ya. Bagaimana sih pola satu-satu itu gitu, contohnya seperti apa. Jadi pola satu-satu di sini tidak ada refleksi vertikal dan tidak ada isometri yang lain. Tadi satunya ini tidak ada refleksi vertikal, untuk satu karakter 2-nya adalah tidak ada isometri yang lain. Kalau ini saya gambarkan dengan telapak kaki ya. Nah, telapak kakinya ini dia tidak ada refleksi vertikal gitu. Tidak ada pencerminan di sini. Pencerminan terhadap garis vertikalnya kan nggak ada ya. Kalau misalkan di sini kita cerminkan, maka jari-jarinya harusnya ada di sini, kan begitu kan? Tapi di sini tidak ada dan juga tidak ada isometri yang lain. Maka pola seperti ini kita sebut sebagai pola satu-satu. Kalau misalkan dalam gambar ya, realnya, mungkin kalau ada pola begini, ya, kalau misalkan kita cerminkan kan harusnya gambar yang bagian ini kan bukan di bawah gini ya, tapi di atas. Kalau misalkan ada refleksi vertikal, tapi di sini tidak ada refleksi vertikal dan juga tidak ada isometri yang lain begitu. Nah, selanjutnya untuk pola 2, 1M ya. 1M ini satunya adalah pola di karakter 1, di mana karakter 1 tadi untuk angka 1 itu tidak ada refleksi vertikal dan M di karakter 2 itu ada refleksi horizontal. Jadi di sini untuk pola 2 itu tidak ada refleksi vertikal dan ada refleksi horizontal. Nah, kita lihat ya, untuk gambar telapak kaki yang warna hijau ini, kalau di sini kalau kita lihat ya, di sini ada refleksi, yaitu refleksi horizontal, garis horizontal ini untuk kaki yang atas dengan yang bawah ini saling berhadapan gitu. Berarti dia dicerminkan ya. Untuk yang bawah ini hasil cermin dari yang atas dan sebaliknya. Itu ya. Terserah dia dari posisi yang mana gitu mau cerminnya. Kemudian untuk refleksi vertikal tidak ada. Kalau misalkan ada refleksi vertikal, harusnya di sini untuk jari-jarinya berada di sebelah kiri bukan sebelah kanan. Tapi di sini tidak ada refleksi vertikal. Maka untuk bentuk gambar seperti ini kita sebut sebagai pola 1M ya. Pola 2-nya yaitu 1M. Gitu aja. Sebenarnya ini bisa dibolak-balik ya, pola 1, pola 2, misalkan pola 1-nya saya ganti 1M, ya terserah, intinya kalian harus paham pola 1-1 itu bagaimana, pola 1M itu bagaimana, dan seterusnya. Nah, untuk gambar realnya mungkin begini ya. Kalian bisa lihat di sini ada ada bentuk ini ya, yang atas dengan yang bawah ini ada garis ya, ini adalah garis horizontalnya, dia dicerminkan tapi dia tidak ada cermin
ini vertikal gitu. Sehingga di sini kita sebut sebagai pola 1M. Kemudian untuk pola selanjutnya, pola 3 ya. Di sini pola 3 adalah 1G. 1 ini tadi tidak ada refleksi vertikal, kemudian untuk G-nya ini ada glide reflection horizontal. Ya. Lebih mudahnya, kalau G itu glide gitu ya. Kemudian kalau secara gambarnya mungkin begini ya. Ketika ada telapak kaki yang di atas ini, kemudian apakah dia langsung dicerminkan di bawahnya? Tidak. Kenapa? Karena di sini glide, di mana glide itu kita geser dulu baru kita cerminkan. Makanya hasil cerminnya itu bergeser gitu loh. Selang-seling ya, kalau lebih gampangnya memudahkan kita, gambar yang selang-seling itu berarti glide reflection horizontal. Itu boleh. Ya, semudahnya kalian aja. Kalian mau menyebutnya ini seperti apa, yang penting kalian tahu bahwa ini adalah pola 1G gitu, di mana 1G itu adalah tidak ada refleksi vertikal dan ada glide reflection horizontal. Berarti di sini kita lihat ya, kita lihat apakah di sini ada refleksi vertikal. Nah, jelas tidak ada. Kenapa? Karena kalau misalkan ada refleksi vertikal kan harusnya jari-jarinya ada di sini gitu kan, tapi di sini nggak ada gitu. Berarti di sini hanya dicerminkan terhadap garis horizontal saja, tapi sebelum dicerminkan dia digeser dulu, makanya kita sebut sebagai glide reflection. Ya, sama seperti ini. Ya, gambar ini, ya, gambar ini kan kita kalau misalkan mau kita buat, ini adalah hasil pencerminan dari yang sebelah kiri nih. Caranya gimana? Ya ini kita geser dulu baru dicerminkan. Maka dia gambar yang kanannya ini merupakan hasil pencerminan dari sebelah kirinya. Itu yang kita sebut sebagai glide reflection. Ya. Kemudian untuk pola 4, yaitu 1-2, di mana 1 itu tidak ada refleksi vertikal, dan 2 adalah ada half turn. Jadi ada di sini perputaran 180 derajat atau setengah putaran gitu ya. Nah, setengah putarannya bagaimana? Jadi di sini tidak ada, jelas ya, tidak ada refleksi vertikal ya. Kemudian half turn-nya bagaimana? Half turn-nya ini ya. Jadi dia itu diputar nih. Dari sini diputar. Nah, diputar ya. Jadi posisi jarinya ada di sebelah kiri gitu. Nah, kalau seperti ini ya sama. Jadi ketika bentuknya begini ya, kalau kita putar maka apa namanya? Dia menjadi seperti ini. Ya. Jelas ya untuk half turn ya. Kemudian untuk yang pola 5 yaitu M1. M1 di sini ada, M itu kan ada refleksi vertikal. Ya, berarti di situ ada pencerminan terhadap garis vertikal. Nah, garis vertikalnya di sini misalkan. Maka untuk kaki yang pertama dan kedua ini saling ini ya, saling refleksi ya. Jadi saling bercermin dia. Cerminnya di sini gitu. Ada refleksi vertikal, tapi di sini tidak ada isometri yang lain. Ini juga begitu ya. Ini juga begitu kan. Nah, sama dengan ini ya. Ini ada refleksi vertikal di sini untuk gambar contohnya ini. Nah, itu kita sebut sebagai pola M1 ya. Kemudian untuk pola 6 itu adalah MM, di mana MM ini, M itu adalah refleksi vertikal untuk yang kategori yang pertama tadi ya. M yang karakter 2 itu ada refleksi horizontal ya. Jadi kalau M itu hubungannya dengan refleksi ya. Ya, jadi yang pertama di sini ada refleksi vertikal dan juga ada refleksi horizontal. Kita lihat gambarnya. Jadi kaki ini dia dicerminkan terhadap garis horizontal, jelas di bawahnya ini ya. Tapi dia juga dicerminkan terhadap garis vertikal, begini. Maka kaki yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanannya ini saling bercermin, dia ada garis vertikal di situ. Sehingga untuk pola seperti ini kita sebut sebagai pola MM gitu. Ya, jelas ya. Kalau contohnya begini, ya. Dia horizontal iya, dia vertikal juga iya gitu ya. Cerminnya ada 2 gitu ya, horizontal dan juga vertikal. Dan yang terakhir, ini dan pembahasan yang terakhir ya, yaitu pola 7, yaitu MG, di mana MG ini, M itu adalah refleksi vertikal ya, dan juga G-nya itu adalah glide reflection. Nah, refleksi vertikalnya bagaimana? Contohnya ini ya.
dua kaki ini saling bercermin ya, di mana garis refleksinya adalah vertikal. Kemudian ada glide. Jadi setelah dia itu ada refleksi vertikal, dia itu digeser. Kemudian dicerminkan terhadap garis horizontal. Makanya di sini gain itu kan glide reflection horizontal ya. Nah, sehingga di sini pola yang seperti ini dicerminkan terhadap vertikal, kemudian digeser terus dicerminkan lagi terhadap garis horizontal ya. Maka itu kita sebut sebagai pola MG ya, pola 7 yaitu pola MG ya. Nah, mungkin dari 1 sampai 7 kalau kalian masih bingung, nanti slide ini kita share ya Bu Ila ya di grup ya. Untuk PPT-nya akan kita share, silakan Bu. bisa dipelajari. Mungkin kalau hanya mendengarkan sekilas dari saya mungkin masih bingung ya. Pola 1-1 tadi apa gitu ya. Pola 1-2 itu pola MG itu apa gitu ya. Pola 1M itu apa, M1 itu apa dan seterusnya. Ya. Nah, coba mungkin dari sini saya pengen ada yang mengangkat tangan ya, raise hand ya. Coba kira-kira dari ini ada 2 latihan, ada 2 2 pola batik. Pola batik yang pertama, kira-kira dari pola batik yang pertama ini polanya apa? Gitu. Ya, coba ada ini enggak? Ada yang bersedia untuk mengacungkan tangan? Raise hand. Silakan. Saya pengen ada ini ya, ada feedback dari peserta ya. Sebelum kita di sesi tanya jawab gitu. Kira-kira siapa nih yang mau mencoba? Nggak apa-apa, salah nggak akan berpengaruh terhadap apapun ya. Terhadap nilai juga nggak akan berpengaruh ya, karena nilai juga sudah keluar semua gitu. Oke, siapa yang mau mencoba? Siapa nih? Saya beri kesempatan dulu lah, daripada ditunjuk ya. Mending siapa yang mau gitu. Siapa kira-kira? Atau harus ditunjuk berarti nih. Oke, baik. Saya pengen siapa ya? Dari angkatan 2020 dulu aja ya. Mbak Niswa mungkin? Mbak Niswa hadir ya? Hadir, Bu. Oke, coba Mbak Niswa. Untuk pola yang 1 aja. Kira-kira pola apa yang bisa diambil dari gambar ini? Ya. Iya, Kak. Kayaknya yang mana kira-kira? Ada tadi saya kembalikan dulu ya. Ini gambarnya begini ya, diingat-ingat ya. Saya kembalikan. Iya. Itu kayaknya yang refleksi terus half tone itu, Bu. Refleksi sama half tone. Oke, sebentar. Oke, refleksi apa? Refleksi vertikal atau horizontal? Vertikal. Coba sebentar. Kalau yang half tone tadi berarti polanya yang ini ya. Nah, ini ya. Berarti tidak ada refleksi gitu ya. Yang bukan yang itu, Bu, yang digeser sedikit, iya yang glide berarti. Digeser sedikit berarti glide. Ya. Iya. Oke. Glide. Kalau glide itu berarti yang berhubungan dengan ini ya. Yang ini? Pola 1G. Diputar nggak ya, Bu? Nah, itu diputar nggak kira-kira? Makanya di situ kita cek ya. Kalau glide itu kan nggak ada perputaran ya, Mbak ya? Iya. Kan? Nggak ada perputaran ya. Berarti dia digeser terus dia dicerminkan gitu. Kalau misalkan dicerminkan harusnya garis yang atasnya yang lurus kan gitu. Bukan refleksi berarti, Bu. Berarti apa di sini kira-kira? Kelihatannya memang kayak glide ya di situ ya, tapi kan garisnya ini ya, garisnya ini harusnya kalau misalkan dia glide, maka yang atas ini dia yang tidak bergerigi, yang bawahnya yang bergerigi kan gitu ya. Iya. Nah, berarti yang mana nih polanya kira-kira? Kalau tidak ada refleksi? Itu refleksi vertikal tidak toh, Bu?
Coba kita cek ya, apakah ada refleksi vertikal atau tidak. Nah, kira-kira ada refleksi vertikal nggak? Ini kelihatan jelas atau harus diperbesar ya? Sudah terlihat, Bu. Jelas ya. Nah, kira-kira apakah ada refleksi vertikal? Coba kita lihat gambar antara ini dengan ini. Kalau misalkan, kalau refleksi itu kan, kalau dia titiknya di sini, maka titik bayangannya juga harus lurus ya. Iya. Ya, sedangkan di sini kan enggak. Lurus enggak itu? Tidak. Tidak kan? Nah, tidak kan? Nah, dia hanya apa namanya? Kalau misalkan apa ini, gambar apa ini ya? Yang putih-putih ini ya. Dia hanya ditempel di sini, di sini, di sini dengan gambar yang sama gitu, tanpa memperhatikan apakah dia titik yang sebelah sini ya. Misalkan ini miring gitu ya, agak miring ke kanan, ini harusnya agak miring ke kiri kan gitu kalau misalkan ada refleksi gitu kan. Iya. Tapi di sini enggak sama-sama miring ke kanan, berarti polanya adalah pola apa? Satu-satu. Iya, satu-satu. Dia tidak ada refleksi ya di situ ya, horizontal maupun tidak ada refleksi vertikal dan juga tidak ada isometri lain tadi ya untuk yang satu. Iya, satu-satu. Lanjut Mbak Niswa, sekalian ya latihan 1 ya. Kira-kira yang ini apa nih, Mbak? Apa ini kira-kira? Oh, itu anu, Bu. Itu refleksi terus glide glide. Refleksi. Bentar. Diperhatikan lagi, ini ada gambar yang bunga begini ya. Bunga. Ada gambar yang begini. Itu yang dilihat yang iya Bu ya. Ya. Jadi kalau misalkan dia refleksi ya, Itu ada refleksi. lihatnya ada tapi diputar. Ada tapi diputar. Ya, Oke, baik. Misalkan dari garisnya gambar yang bunga ini ya, Mbak ya. Bunga dengan bunga ya. Berarti Iya. kalau diputar, oke, berarti diputar berapa nih, Mbak? Half turn, setengah putaran. Half turn berarti ya. Kalau half turn tadi apa? Apa, Bu? Kalau Setengah half turn putaran. tadi berarti pola yang mana? Yang itu, Bu, yang ini kan itu yang atas itu mawarnya itu kan hadapnya ke bawah ke bawah ke kiri gitu toh, Bu. Ke bawah ke kiri, ya. Terus yang merah yang ini yang itu ke atas ke Atas. kanan, iya. Berarti kan diputar ya. Iya. Half turn ya. Berarti kalau Iya. yang half turn tadi pola mana tadi? Pola coba kita cek, kita bandingkan dengan dua. Oke, berarti dia hanya diputar. Ada refleksi nggak di situ? Nggak ada kan? Enggak. Oh iya. Tidak ada refleksi vertikal ya, tidak ada refleksi vertikal dan ada half turn. Kita lihat apakah benar? Ya. Jadi di sini tidak ada refleksi vertikal, tidak ada ya. Kalau misalkan di sini ada refleksi vertikal, maka gambar yang ini misalkan ya, atau inilah lebih mudahnya ya. Nah, gambar yang sebelah sini ya dengan yang ini ya kan beda. Ini pun juga sama kan? Ya. Apa daun yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan kan bukan hasil dari refleksi, tapi dia gambar yang ini dia diputar. Gitu ya, benar nggak sih diputar itu? Coba. Nggak tahu, Bu. Karena kadang batik itu gitu ya. Batik itu kan macam-macam. Ada batik cap, ada batik batik printing, ada batik tulis. Kalau batik tulis nggak bisa lah kita ini polanya gitu kadang. Karena apa? Batik tulis itu kan kadang setiap motif itu dia beda-beda. Ya, meskipun sebenarnya pengennya memang sama motifnya, tapi kan namanya tangan manusia ya. Mungkin ada yang kecoret sedikit atau apa kan gitu. Ya. Nah, kalau batik printing atau mungkin bisa gitu ya, tapi tergantung yang membuat pola juga sih gitu ya. Coba kita lihat. Kalau dari ini, kalau kita memperhatikan bunganya, iya dia diputar gitu ya. Tapi kalau kita memperhatikan daunnya, nah ini daunnya sepertinya tidak. Iya. Ya, berarti bolehlah kita sebut sebagai dia half turn gitu ya. Kita ambil pola sebagian saja nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kira-kira pola yang ada di dalam
batik itu apa yang bisa kita analisis itu apa? Oh, pola dari bunganya gitu ya. Itu boleh gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalkan nanti mau bertanya lebih lanjut terkait grup freeze, monggo silakan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ya. Nanti langsung saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Bu Kurnia. Penyampaian sangat menarik. Kita jadi tahu ya bahwa di dalam batik saja ada unsur matematikanya. Untuk mempersingkat waktu juga, sekarang kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yakni penyampaian materi kedua dari narasumber kita. Namun, izinkan saya untuk menyampaikan atau membacakan CV dari narasumber kedua kita. Beliau adalah Ibu Nur Fadilatul Ilmiah MSI. Beliau tinggal di Jalan Sunan Ampel, Ronggo, Kediri. Riwayat pendidikan beliau di MI Miftahul Ulum Andonosari Pasuruan, kemudian di MTS Garut Takwa 2 Purwasri Pasuruan, SMA Darut Takwa Purwasri Pasuruan, mengambil S1 jurusan matematika di UB Malang, kemudian mengambil S2 jurusan matematika di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Ada beberapa karya beliau, salah satunya berjudul Implementasi Topologi CalShort dalam Pengalihan Arus Kendaraan untuk mengatasi problem kemacetan lalu lintas, studi kasus jalan-jalan besar di sekitar Mandua Malang sampai Mall di New York City, dan masih banyak lagi karya-karya dari beliau lainnya. Baik, demikian CV singkat dari narasumber kedua kita. Langsung saja kita dengarkan penyampaian materi dari Ibu Nur Fadilatul Ilmiah. Kepada yang terhormat, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina. Suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu? Jelas ya? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk ya? Ngantuk ya berarti ya. Nanti bertahan dulu ya sampai jam 11 ya. Ini materinya lebih berat dari punyanya Bu Kurnia ini. Tapi enggak ya teman-teman ya. Sebetulnya untuk grup freeze dan grup wallpaper atau grup kristalografi itu memang sulit kalau kita hanya berbicara tentang teorinya saja gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah praktik itu sebetulnya mudah ya. Yang penting nanti kita harus tahu kuncinya ada di mana gitu. Oh ya, sebagai nanti bekal untuk menjawab soal post-test ya. Mungkin nanti Bu Kurnia bisa men-share itu ya Bu ya, PPT-nya. Saya juga akan men-share PPT saya. Di situ ada slide-slide kunci ya teman-teman ya. Jadi nanti ada rumus di situ bagaimana teman-teman bisa menjawab soal post-testnya dengan mudah dan benar seperti itu ya. Oke, saya kirim dulu ya. Bentar. Bu Kurnia juga nggak Bu? Ya. Di grup ya. Ya, kita kirim di grup, nanti teman-teman biar bisa menjawab post-testnya. Saya lihat tadi soal jawaban pretestnya yang paling bagus masih 60 ya. Saya nggak tahu 60 itu memang benar-benar memahami atau jangan-jangan cuma asal klik gitu saja ya. Nanti harapannya teman-teman untuk soal post-testnya dapat 100 semua gitu ya. Oke. Saya izin untuk share screen dulu. Teman-teman juga bisa menyimak materinya di file yang sudah saya kirimkan di grup ya. Apakah sudah terlihat punya saya slide-nya? Sudah. Sudah ya, sudah terlihat ya. Oke. Nah, saya melanjutkan materi dari Bu Kurnia tadi. Kalau Bu Kurnia tadi membahas tentang grup freeze, di dalam motif batik, saya di sini membahas tentang grup kristalografi. Jadi secara garis besar, apa sih bedanya grup freeze dengan grup kristalografi? Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Bu Kurnia, grup freeze itu arah translasinya cuma satu arah saja, gitu. Jadi dari kiri ke kanan, gitu ya, atau dari atas ke bawah, gitu. Sedangkan kalau grup kristalografi itu translasinya atau perpindahan dari pola-polanya itu adalah dari kiri ke kanan sekaligus dari atas ke bawah. Jadi nanti kristalografi ini erat kaitannya dengan sesuatu unsur matematika yang kita kenal dalam istilah teselasi. Gitu. Jadi teselasi itu apa sih? Gitu ya.
Teselasi kalau di dalam definisi ini dikatakan sebagai kumpulan dari kisi-kisi satuan. Ya, kisi-kisi satuan di sini yang dimaksud yang seperti apa? Bisa teman-teman lihat di dalam gambarnya. Untuk gambar yang pertama di situ ada segitiga. Gitu ya. Nah, segitiga itu kalian susun sedemikian sehingga nanti semua permukaan bidang datar itu dapat tertutupi tanpa ada ruang yang kosong dan tidak tumpang tindih. Itu namanya adalah teselasi. Contoh dalam kehidupan nyata seperti halnya kita memasang ubin, itu ya, memasang tekel di rumah. Nah, itu kan kita berusaha agar tidak ada celah, gitu ya, agar tidak ada celah dan tidak boleh tumpang tindih. Nah, kemudian kita memasang paving, seperti itu juga. Itu kita sebut sebagai teselasi. Kemudian unsur-unsur dari teselasi ya, ada berapa macam jenis teselasi, secara garis besar itu ada 3. Yang pertama seperti yang saya contohkan di sini, ini namanya adalah teselasi yang beraturan. Jadi unsur-unsur yang membentuk teselasi tersebut berbentuk bidang datar yang beraturan. Contohnya di situ adalah segitiga sama sisi, kemudian ada persegi, kemudian ada segi 6. Nah, untuk teselasi yang lain bagaimana gitu? Ada yang semi beraturan ya. Itu biasanya itu teselasi bentuknya adalah hasil penggabungan dari 2 buah bidang datar. Misalkan ada lingkaran ya. Lingkaran kalau kita susun itu kan mesti ada celahnya, ya kan? Kalau misalkan kita buat lingkaran, kita taruh berjajar-jajar gitu kan mesti ada celah-celahnya. Nah, kita mendefinisikan teselasinya itu lingkaran beserta dengan celah tersebut. Nah, itu tetap dianggap sebagai sebuah teselasi, tapi teselasinya adalah teselasi yang semi beraturan gitu. Atau ada lagi misalkan ada kain ya. Kalau teman-teman punya kain, itu kan mesti ada polanya. Ya kan? Mesti ada satu gambar yang berulang-ulang. Nah, seperti itu juga namanya teselasi. Nah, kalau misalkan gambarnya ini kompleks, tidak hanya berbentuk lingkaran, tidak hanya berbentuk segitiga, tidak hanya persegi, seperti itu ya. Nah, itu kita sebut sebagai teselasi yang tidak beraturan gitu. Misalkan seperti batik, batiknya itu adalah yang motifnya mega mendung. Kalian tahu ya itu ya? Motif batik mega mendung. Lah itu kan seperti kayak apa ya? Hampir nggak beraturan gitu kan ya, tapi tetap dikatakan sebagai sebuah teselasi gitu. Oke, jadi jelas ya teman-teman ya. Kata kunci di sini adalah harus ada kisi satuan. Gitu, harus ada kisi satuan. Entah itu kisi satuannya segitiga, entah itu persegi, entah itu segi 6 atau yang tidak beraturan dan semi beraturan. Seperti itu. Tidak boleh ada celah yang kosong dan tidak boleh ada tumpang tindih. Itu namanya adalah teselasi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang pola wallpaper ya, pola wallpaper itu merupakan salah satu dari kasus khusus yang ada di dalam teselasi. Jadi wallpaper ini sebutan lainnya adalah kristalografi, gitu ya, kristalografi. Apa yang dinamakan dengan pola kristalografi? Yaitu satu pola yang mana di dalamnya itu kita akan meninjau unsur-unsur geometri transformasinya. Ada apa saja? Yang pertama di sini ada refleksi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kurnia ya. Inti dari refleksi itu adalah sebuah pencerminan. Kemudian ada rotasi. Kemudian ada pantul geser. Pantul geser ini kita tadi sebut sebagai apa? Sebagai glide reflection. Gitu ya. Glide reflection itu pantul geser. Kemudian yang kita tinjau juga adalah letak titik dari pusat rotasinya. Jadi itu. Jadi sebelum mempelajari grup wallpaper atau grup kristalografi, teman-teman harus sudah mempunyai ilmu tentang refleksi, rotasi, glide reflection, kemudian titik pusat rotasi, gitu ya. Untuk refleksi, rotasi, serta translasi ya, itu sudah teman-teman peroleh waktu ada di sekolah. Kemudian untuk pantul geser atau glide reflection, atau nama lainnya itu adalah transfleksi. Nah, itu sudah teman-teman peroleh dari penyampaian Bu Kurnia itu tadi, gitu. Cuma itu saja yang perlu teman-teman pelajari agar bisa nanti menganalisis motif pola kristalografi yang ada di dalam motif sebuah batik. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, tadi kan teselasi itu kan unsurnya ada banyak ya. Bisa dari persegi, bisa dari segitiga dan sebagainya. Nah, khusus untuk kristalografi itu kita batasi ada 5 macam kisi satuan. Gitu. Jadi yang pertama ada persegi, persegi panjang, kemudian ada belah ketupat ya, ada jajar genjang dan ada heksagonal. Untuk heksagonal sendiri di sini bentuknya ada 2. Yang pertama adalah segi 6 beraturan seperti ini. Kemudian yang kedua bentuknya hampir mirip dengan jajar genjang tetapi tidak sama ya.
Jadi kalau yang heksagonal ini, kalau misalkan kita pecah seperti ini, maka akan diperoleh 2 buah segitiga yang sama sisi. Tetapi kalau jajar genjang yang ini kita pecah seperti ini, nah itu tidak selalu berbentuk segitiga yang sama sisi. Bisa dipahami ya? Jadi ada beda antara kisi satuan yang jajar genjang dengan kisi satuan heksagonal yang bentuknya mirip dengan jajar genjang gitu. Wes, teman-teman tadi kan sudah ya belajar tentang teselasi, cukup menghafalkan 5 buah kisi satuan ini gitu. Ini yang akan kita pakai untuk menganalisis motif dari batiknya nanti gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kalau tadi grup frizz itu memiliki 7 buah macam pola, nah ini untuk grup kristalografi lebih banyak. Kenapa? Gitu. Sekali lagi karena translasinya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas sekaligus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Sehingga nanti membentuk namanya wallpaper itu. Gitu ya, dari atas ke bawah ada, dari kiri ke kanan ada. Kalau grup frizz, tadi cukup cuma 1 baris red, itu namanya grup frizz. Kalau teman-teman beli kain batik, biasanya ya, yang bagian atas sendiri itu biasanya pakai konsep wallpaper. Tapi yang paling bawah sendiri, motif yang paling bawah sendiri biasanya untuk bagian bawah ya. Nah, itu pakai motif atau pola dari grup frizz. Itu cukup 1 baris. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada P1, ada CM, ada PM. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bahas di bawah ya selanjutnya. Oke. Untuk yang berikutnya, nah ini gambaran dari masing-masing polanya ya. Sampai lihat di sini ada tanda petik ya. Tanda petik ini kita sebut sebagai kisi satuannya. Anggaplah sebagai kisi satuan gitu. Kemudian kalau ada garis-garis seperti ini, garis-garis itu menunjukkan sumbu refleksinya gitu. Contohnya misalkan yang di CM ini ya, yang di CM ini, di sini ada 1 kisi satuan gitu. Kemudian ada garis, garisnya itu adalah garis refleksi. Maka akan muncul kisi satuan yang baru di sebelahnya. Itu hasil pencerminan dari kisi satuan sebelumnya. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada bulat, kemudian nanti ada apa namanya itu belah ketupat, itu apa? Itu adalah titik rotasinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada suatu batik, batik itu kisi satuannya mengikuti pola yang seperti ini. Misalkan ya, ada gambar bunga cuma jajar-jajar saja. Nah, itu berarti dia termasuk dalam kategori P1 gitu. Kalau misalkan ada bunga tapi di sebelahnya ada bunga yang lain yang sekiranya bunga yang ada di sebelah kiri merupakan pencerminan dari bunga yang di sebelah kanan. Oh, itu berarti ada refleksi di situ gitu. Oh, berarti ada kemungkinan dia adalah CM. Seperti itu seterusnya ya. Jadi ada 17 macam pola grup kristalografi. Nah, teman-teman apakah nanti apa namanya perlu menghafalkan ini satu persatu? Tidak ya. Nanti teman-teman menganalisisnya menggunakan matriks. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini lanjutannya ya. Jadi ada 17 macam pola. Nah, di dalam motif batik ya, menurut pendapatnya Maulidia dan Siombing, ternyata gitu, motif batik itu bisa kita tentukan kisi satuan. Gitu. Dalam arti ketika kita punya kain, itu kelihatan gitu. Ini itu mesti ada pola yang diulang. Nah, tugas kita yang pertama adalah kita menentukan kisi satuannya. Setelah ketemu kisi satuan, nah ternyata gitu ya, biasanya di dalam kisi satuan tersebut ada beberapa implementasi dari geometri transformasi yang isinya adalah terkait dengan translasi gitu ya. Kemudian ada refleksi, ada rotasi, ada glide reflection. Seperti itu. Oleh karena itu, di dalam motif batik itu bisa kita analisis pola kristalografinya. Seperti itu. Nah, sekarang ini terkait dengan itu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kurnia ya, bahwasanya pola-pola yang ada di dalam batik itu adalah erat kaitannya dengan grup simetri. Mungkin teman-teman yang masih angkatan 2021 dan 2022 itu belum dapat materi tentang grup ya. Belum dapat materi tentang aljabar abstrak gitu. Nggak apa-apa ini di skip dulu. Tapi inti dari grup simetri itu apa sih? Grup itu kan suatu himpunan. Ya kan? Teman-teman bisa membayangkan ya, grup itu adalah suatu himpunan. Himpunan itu kan punya anggota. Misalkan ada himpunan bilangan bulat, berarti anggotanya misalkan mulai dari 0 sampai berapa gitu ya. Himpunan bilangan asli anggotanya apa. Nah, untuk grup simetri, anggota yang di dalamnya itu adalah isometri. Gitu. Atau ada yang menyebutnya sebagai permutasi.
Yaitu apa? Yaitu suatu fungsi atau pemetaan yang bijektif. Seperti itu ya. Jadi ada suatu himpunan yang di dalamnya itu berisi kumpulan-kumpulan fungsi. Intinya seperti itu. Itu disebut sebagai grup simetri. Seperti itu ya. Nah, grup simetri yang biasanya diterapkan di 2 dimensi, dalam arti itu ada panjang, ada lebar, itu kita sebut sebagai grup wallpaper atau grup kristalografi. Kalau yang tadi kan untuk yang grup free kan cuma satu arah ya. Nah, ini dikatakan 2 dimensi itu karena 2 arah gitu, ke atas, ke bawah, dan ke kiri dan ke samping kanan, seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, kalau misalkan sekarang kita disuruh menganalisis batik, tentang kira-kira batik tersebut polanya mengikuti pola yang mana gitu ya. Nah, itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, teman-teman harus mencari kisi satuannya terlebih dahulu. Tadi kisi satuannya ada berapa? Ada 5 ya. Ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada belah ketupat, kemudian tadi ada heksagonal. Silakan nanti dipilih salah satu. Setelah itu kita periksa di dalam pola tersebut, apakah di dalam kisi satuan tersebut, apakah ada rotasi, apakah ada refleksi, apakah ada glide reflection. Selanjutnya nanti dengan menggunakan matriks akan kita tentukan pola batik tersebut termasuk dalam pola wallpaper yang apa gitu, atau pola kristalografi yang seperti apa gitu ya. Oke, nah di sini ada matriksnya. Ini teman-teman nanti bisa dijadikan sebagai kunci untuk menjawab soal post-test ya. Jadi yang pertama kita bekerjanya mulai dari kiri ke kanan ya. Kalau kita sudah menentukan kisi satuan, hal pertama yang harus kita periksa adalah derajat rotasi. Nah, derajat rotasi itu maksudnya apa sih gitu? Kalau misalkan kita punya sebuah bidang ya, sebuah bidang datar misalkan persegi, dia itu diputar berapa derajat biar dia bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, dirotasikan berapa derajat biar dia bisa menjadi dirinya sendiri. Kalau misalkan persegi kan berarti 90 derajat ya. 90 derajat, kalau misalkan rotasinya itu adalah 90 derajat, berarti derajat rotasi terkecilnya adalah 4. 4 itu dapat dari mana? 360 kita bagi dengan 90 derajat. Gitu. Bisa dipahami teman-teman ya? Kemudian, kalau misalkan ada segitiga sama sisi, ya segitiga sama sisi, kira-kira diputar berapa derajatkah segitiga sama sisi tersebut agar dia menjadi bentuk yang sama dengan dirinya yang tadi gitu. Teman-teman boleh mencoba mengaktifkan kamera ya biar tidak seperti saya yang berbicara sendiri gitu. Coba ada yang bisa menjawab gitu. Kalau saya punya segitiga sama sisi, kira-kira dia harus diputar berapa derajat biar dia menjadi bentuk yang sama. Ada yang mencoba untuk menjawab? Coba. Tidak ada yang berani? 60. 60? Yakin 60? Coba ya, 90 yakin? Nanti kalau misalkan bentuk segitiga gini, kalau 60 mungkin coba seperti ini ya. Kalian kelihatan tangan saya nggak? Misalkan saya punya segitiga seperti ini ya, segitiga seperti ini. Kalau saya putar 60 derajat berarti kan cuma seperti ini ya. Nah, ini bentuknya sudah sesuai dengan aslinya yang tadi atau belum? Gitu kira-kira. Belum ya. Gitu. Kalau 90 derajat, bentuknya seperti ini. Saya putar 90 derajat kan bentuknya masih kayak gini ya. Belum sesempurna sekali gitu. Berarti dia belum. Kira-kira diputar berapa kalau segitiga itu? 120. 120 gitu. Kuncinya ada di mana? 360 kita bagi dengan jumlah sudut dari segitiganya gitu kan ya. Di situ ada 3 sudut berarti nanti 360 kita bagi dengan 3 sehingga nanti jawabannya adalah 120 derajat. Berarti kalau nanti sampean nemu batik yang kisi satuannya itu bentuknya itu adalah segitiga seperti ini gitu. Berarti nanti dia derajat rotasi terkecilnya itu adalah yang 3 seperti itu ya. Kemudian kalau heksagonal, tadi saya punya sebuah bangun datar bentuknya heksagonal. Kira-kira dia harus diputar berapa derajat biar dia menjadi dirinya sendiri. Itu diputar berapa? 60 derajat. 60 derajat gitu ya. Gampang ya teman-teman ya? Gampang. Sekarang saya tanya wes, persegi panjang. Persegi panjang ya, saya punya persegi panjang. Dia diputar berapa derajat biar dia jadi persegi panjang seperti ini lagi? Coba. 80. 180 ya. Kalau 90 kira-kira dia masih
sudah menjadi bentuk awal atau tidak kalau persegi panjang? Tidak ya, gitu. Belum ya. Jadi kan awalnya bentuknya seperti ini. Kalau 90 derajat berarti kan masih berdiri gini kan ya. Berarti dia harus Iya. diputar lagi gitu. Ditambah 90 derajat berarti 180. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Itu namanya derajat rotasi terkecil. Kita tinjau gitu. Dari kisi satuan tersebut ada nggak rotasinya? Kalau ada rotasinya, dia derajat terkecilnya berapa? Seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita geser gitu ya, kita geser. Digeser, berikutnya adalah kita tinjau ada atau tidak apanya? Refleksinya gitu. Jadi setelah kita tentukan dia itu derajat rotasinya misalkan 2, misalkan seperti itu ya. Setelah itu kita fokuskan kalau 2 berarti kita fokus pada baris yang ini, yang lainnya diabaikan gitu. Sekarang kita tinjau kolom yang kedua. Kolom yang kedua di sini isinya tentang apa? Di situ kita ditanyakan tentang refleksinya. Ada nggak refleksi di dalam kisi satuannya itu? Kalau ada, berarti kita fokus ke sini, gitu. Berarti yang di sini sudah diabaikan. Kita lanjut ke kolom berikutnya. Ada nggak refleksi 2 arah? Maksudnya refleksi 2 arah itu gimana sih? Sumbu refleksinya lebih dari 1. Gitu. Jadi bisa direfleksikan horizontal, bisa direfleksikan vertikal, bisa direfleksikan miring. Nah, itu kan berarti lebih dari 2, ya kan? Nah, kalau misalkan refleksinya ada 2 arah, berarti di sini kita pilih yang ini. Berarti yang di sini diabaikan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut. Apakah semua rotasi berpusat pada refleksi? Misalkan refleksinya di sini gitu. Kira-kira pusat rotasinya apakah masih di sini gitu atau ternyata pusat rotasinya ada di sini. Kalau misalkan pusat rotasinya itu berada di sumbu refleksinya, berarti kita pilih yang ini gitu. Oh, berarti polanya adalah yang PMM. Seperti itu seterusnya ya. Nah, sekarang biar tidak ngawang, kita coba untuk langsung praktek di gambarnya saja ya. Nah, ini bukan kain batik, tetapi ini sebagai bayangan saja gitu ya, bagaimana cara kita menganalisis pola kristalografinya. Oke, kira-kira teman-teman, kalau saya punya bentuk yang seperti ini, dia ini bentuk apa itunya, kisi satuannya? Apakah segitiga, apakah persegi, atau apakah jajar genjang? Gitu, ada yang mau berpendapat coba? Ini sudah mulai kompleks ya. Tapi itu kelihatan tuh dari bentuk bunganya yang warna ungu itu kira-kira dia membentuk yang seperti apa kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Ini salah nggak apa-apa loh ya, gratis nggak akan muncul di sertifikat kesalahannya. Coba kalau saya punya yang seperti ini, ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang berbentuk segitiga, Bu. Ada yang berbentuk segitiga. Yang mana? Misalkan ini gitu Yang- ya. Misalkan ini segitiganya ada di sini, Bu, misalnya seperti ini gitu. Kira-kira nanti pembentuk teselasinya seperti apa gitu. Di sini ada segitiga, di sini ada segitiga. Di sini kan ada celah, ya kan? Berarti dia bukan teselasi. Seperti itu. Berarti dicari yang lain. Kira-kira apa ya yang lebih cocok gitu. Berarti bukan segitiga. Coba yang lain. Ada lagi? Segi 6, Bu. Segi 6. Ya, coba ya kita lihat ya. Nah, seperti ini teselasinya teman-teman. Kelihatan? Yang warna merah? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi teselasinya seperti itu. Oh, berarti bentuk awal atau kisi satuan dari motif ini itu adalah segi 6. Wis, fokus ya ke segi 6 ya. Kita kembali ke matriks yang tadi. Kita kembali ke matriks yang tadi. Segi 6. Kalau segi 6 itu rotasinya ada berapa tadi? Rotasinya? 60. 60 berarti rotasinya yang ini ya. Oke, wes berarti yang di atas ini abaikan semua. Oke, selesai ya, gampang kan? Selanjutnya adalah tinjau refleksinya. Refleksinya ada atau tidak ada? Kita kembali ke gambarnya. Wes, tadi kan kita sudah punya segi 6 ya. Ini segi 6. Sekarang kita lihat, kira-kira teman-teman fokus pada satu saja ya. Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini, terserah. Kira-kira ada refleksi nggak di situ? Kalau misal saya lipat gitu, kira-kira simetris nggak dia? Gitu. Kira-kira ada nggak sumbu simetrinya? Ada refleksinya. Ada ya, ada refleksinya. Kalau misalkan saya tuliskan sumbu refleksinya ada banyak. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Ada yang warna kuning, ya kan? Kalau saya lipat di yang warna kuning itu dia akan simetri.
Ada yang warna hijau. Kalau yang warna hijau saya lipat, dia itu mesti simetris. Kemudian yang warna ini, yang warna pink, yang warna ungu, yang warna biru, dan seterusnya. Berarti di situ ada sumbu simetri. Kita kembali lagi ke matriksnya tadi. Kita kembali ke matriks. Oke, tadi 6 ya. Kemudian refleksinya ada. Berarti polanya yang mana, teman-teman? Polanya termasuk yang mana? P6M. P6M. Oke, gampang ya teman-teman ya. Seperti itu caranya. Jadi nanti slide yang bagian ini bisa teman-teman jadikan sebagai kunci untuk menjawab post-testnya itu tadi. Cara bekerjanya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang kita ke pola batiknya. Nah, sudah betul ya, P6M. Oke, ini sudah. Nah, sekarang ini. Ini kemarin saya ambil tahun 2019 ya, jadi saya bersama beberapa mahasiswa, mereka yang saya tugaskan untuk mengambil foto dari salah satu pengrajin batik di Tulungagung. Gitu. Jadi ada pola batiknya yang seperti ini. Gitu. Di sini teman-teman bisa melihat ya, kisi satuannya itu adalah persegi. Perseginya yang mana Bu? Bisa teman-teman ambil dari sini ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini boleh, atau dari yang sebelah sini, dari sini. Yang putih itu ada di tengah-tengah, itu juga boleh, suka-sukanya teman-teman. Yang penting kisi satuan itu nanti akan membentuk sebuah teselasi, seperti itu ya. Diketahui bahwa kisi satuannya itu adalah persegi. Kalau persegi berarti kita lihat lagi di dalamnya, ada nggak rotasinya gitu. Kalau kita fokus pada ini saja ya bagian ini saja. Kalau misalkan gambar itu saya puter 90 derajat, dia akan kembali menjadi bentuk awal enggak? Kalau saya puter 90 derajat. Iya. Kembali ya, kembali ke bentuk awal kan? Oke, berarti di sini rotasinya derajat paling kecilnya adalah 4. Selanjutnya kita tinjau ada refleksinya atau tidak. Kemudian kita lihat di sini, di sumbu yang bagian warna hitam itu refleksi, yang warna merah itu refleksi. Kemudian di sini ada yang warna hijau itu juga sumbu refleksi. Berarti ada refleksi. Kemudian ada pertanyaan, refleksinya 4 arah atau tidak gitu. Refleksinya yang mana saja? 1 di sini ya kan? 1 bisa refleksi. Di sini refleksi juga 2. Kemudian ini 3. Kemudian yang ini 4. Nah, berarti kan ada 4 arah. Kalau ada 4 arah, berarti termasuk dalam kategori pola P4M. Kita coba cek di matrik ya. Nah, tadi kan kita rotasinya ada 4. Ya kan? Rotasinya ada 4. Kemudian tadi refleksinya itu ada. Kemudian apakah ada refleksi 4 arah? Tadi ada. Berarti pola batiknya adalah termasuk dalam kategori yang P4M. Seperti itu ya. Gampang sekali ya teman-teman. Kuncinya yang pertama adalah menemukan kisi satuannya dulu. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau saya punya pola yang seperti ini, kira-kira teman-teman bisa nggak di situ menentukan kisi satuannya yang mana gitu. Kira-kira di situ ada rotasi atau tidak, ada refleksi atau tidak, ada glide reflection atau tidak. Sulit ya? Ini hampir sama dengan yang pola batik yang mega mendung gitu. Biasanya itu tidak ketemu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menemukan pola-pola yang seperti ini, yang sekiranya itu kok tidak ada pengulangan gitu, atau tidak ada unsur-unsur geometri transformasi di situ, maka bisa kita menarik kesimpulan awal ya, kalau pola yang ada di dalam motif batik tersebut adalah pola P1. Gitu. Kenapa kok bisa pola P1 gitu ya? Kita lihat di dalam matriksnya. Pertama kan kita harus meninjau rotasi. Kalau dari gambar ini, kira-kira ada rotasi atau enggak, teman-teman? Apa yang dirotasikan di situ? Enggak ada ya? Enggak ada rotasi kan ya? Kisi satuannya saja ini enggak jelas gitu. Kisi satuannya itu tidak jelas. Berarti tidak ada rotasi kan? Berarti kita fokus ke sini. Tidak ada. Kemudian untuk refleksi, refleksinya ada enggak gitu. Kalau kita melihat bentuk yang seperti ini, sepertinya tidak ada ya. Apakah boleh Bu kita itu cuma merefleksi di bagian-bagian tertentu saja ya? Tidak boleh. Jadi refleksinya itu harus di satu kisi satuan itu keseluruhan seperti itu ya. Oke. Nah, berarti untuk refleksinya tidak ada. Kemudian untuk glide reflection.
glide reflection itu tadi apa? Pantul geser gitu. Kira-kira di gambar ini ada atau tidak gitu. Kalau refleksi saja tidak ada, sepertinya untuk glide reflection juga tidak ada gitu kan ya. Oke, berarti kita anggap sebagai tidak ada. Kalau tidak ada berarti termasuk dalam pola yang P1. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambar ini agak menjebak ya, karena bentuk dari kisinya itu persegi. Kalau persegi itu biasanya otomatis ya, di otak kita itu tersetting bahwa rotasinya itu mesti 4 gitu, derajat rotasinya mesti 4. Tetapi teman-teman perlu cermat juga dengan motif yang ada di dalam ini. Ini kan semacam kayak biji kopi gitu ya, tapi di dalamnya itu ada gambar lagi gitu. Ternyata kalau teman-teman amati, meskipun di situ kisi satuannya itu adalah persegi, ketika kita merotasikan kisi satuan tersebut sebanyak 90 derajat, dia tidak akan kembali ke bentuk yang awal. Seperti itu ya. Sebagai contoh misalkan ya, saya ambil kisi satuan yang ini. Ini saya ambil sebagai kisi satuan, oke. Nah, kalau misalkan kita putar dia 90 derajat ya, berarti kan nanti posisi yang ini kan ada di bawah sini kan ya. Ada di bawah sini dan posisinya akan menghadap ke sini gitu. Berarti kan dia tidak kembali ke bentuk yang awal. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita tambahi rotasi lagi 1 kali sebanyak 90 derajat berarti totalnya 180 derajat ya, maka dia akan kembali lagi ke bentuk yang semula. Nah, seperti itu ya. Oke, kita harus hati-hati untuk pola-pola yang menjebak seperti ini gitu. Karena di dalamnya itu ternyata masih ada motif tambahannya. Gitu, oke. Berarti sekarang kita punya rotasinya itu adalah orde 2. Kalau misalkan kita melihat di matriks ya, di sini ada orde 2. Berarti ini nggak usah kita tinjau, ini nggak usah kita tinjau ya. Kemudian kita cek lagi apakah di situ ada refleksi atau tidak. Nah, kita kembali ke motifnya sekarang. Ternyata di sini ada refleksi. Refleksinya sumbunya yang mana? Bisa yang warna kuning, bisa yang warna biru. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Kelihatan kan di situ? Kalau yang sebelah sini saya refleksikan sumbu kuning, berarti nanti yang dapatnya sebelah sini. Gitu. Kalau sebelah sini saya refleksikan dengan yang biru, maka dapatnya adalah pola yang ada di sebelah sini. Gitu. Berarti ada refleksi ya, ada refleksi. Kemudian kita lihat di matriksnya. Ada refleksi. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah ada refleksi 2 arah? Tadi kan sudah ada 2 arah ya. Ada yang arah vertikal, ada yang arah horizontal. Atau adakah sumbu lebih dari 1 gitu maksudnya. Tadi ada sumbu yang warna kuning, ada sumbu yang warna biru. Berarti di sini ada. Selanjutnya, apakah semua rotasi berpusat pada sumbu refleksi? Kita lihat. Nah, rotasinya itu nanti kita lakukan di mana gitu. Bisa di bagian yang warna merah ya. Jadi kisi satuan ini kita puter, muternya itu pusat rotasinya ada di warna merah ini gitu. Atau boleh kita mengambil kisi satuannya yang ini. Misalkan yang ini ya. Berarti nanti kita muternya di yang warna biru. Nah, misalkan seperti itu. Teman-teman lihat, apakah warna merah belah ketupat merah dan belah ketupat warna hitam itu ada di sumbu simetri. Kan dia nempel ya di sumbu simetrinya ya. Karena dia itu berada di sumbu simetri, maka di sini kita jawab sebagai iya. Gitu. Oh, berarti pola yang ada di dalam batik tersebut termasuk dalam pola yang PMM. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, teman-teman sering ya biasanya ketemu motif yang seperti ini ya. Dipakai jarik biasanya gitu ya, kuda lumpingan. Biasanya kalau pakai sarung-sarung biasanya sarungnya bentuknya seperti ini gitu. Nah, kalau yang pertama seperti yang tadi, kita menentukan kisi satuannya dulu. Ternyata kalau dalam motif yang seperti ini ya, biasanya namanya motif parang, yaitu kisinya adalah jajar genjang. Bisa dilihat ya di dalam slide-nya itu adalah motif satuannya gitu. Kalau jajar genjang berarti rotasinya orde berapa gitu. Kalau kita punya jajar genjang agar dia kembali ke posisi semula, itu setidaknya minimal kita harus merotasi sebanyak 180 derajat gitu ya. Berarti rotasinya adalah orde 2. Oke, kita coret dulu di sini di matriksnya. Rotasinya orde 2. Sekarang pertanyaannya, apakah ada refleksi atau tidak? Coba teman-teman perhatikan di situ. Ada refleksi enggak? Oh ada Bu, misalkan ini kan awalnya di atas.
kemudian dia posisinya jadinya di bawah, gitu ya. Berarti kan semacam kayak saya punya ini yang atas, ini yang bawah, kita refleksikan gitu ya. Tapi di sini jadinya harus seperti ini kan. Dan ini berbeda dengan ini, gitu. Menghadapnya berbeda. Seharusnya yang bagian ujung itu dia menghadap ke kanan, tapi kalau yang ada di dalam motifnya itu dia menghadap ke kiri. Berarti dia bukan refleksi. Seperti itu ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa refleksinya tidak ada. Kita kembali ke sini. Refleksinya tidak ada, berarti di sini kita abaikan. Selanjutnya, apakah di sini ada glide reflection? Gitu. Glide reflection itu tadi apa? Dia itu digeser, kemudian direfleksikan. Ada nggak ya kira-kira di situ? Jadi misalkan yang ini saya geser, misalkan digeser jadinya di mana? Digesernya di sini. Misalkan ya, ini saya geser. Kemudian dipantulkan berarti nanti kan dia akan dicerminkan bentuknya seperti ini gitu. Kita akan bermasalah lagi di bagian yang ujung ini. Gitu. Selalu ujungnya itu nanti akan bentuknya berbeda, tidak sebagai hasil sebuah refleksi gitu. Sehingga kesimpulan kita glide reflection-nya tidak ada. Oke ya. Berarti glide reflection-nya tidak ada sehingga kisi satuannya adalah P2 gitu. Rata-rata teman-teman kalau ada motif batik bentuknya parang ya, bentuknya parang seperti tadi, itu motifnya adalah motif yang P2. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini hampir mirip dengan yang tadi di awal gitu ya. Tapi kenapa kok motifnya bisa berbeda? Yang awal tadi P4M. Yang ini kok cuma P4 gitu ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, di situ kisi satuannya adalah persegi. Ordenya orde 4, tetapi tidak ada refleksi. Kalau yang tadi kan yang P4M tadi, itu kan ada refleksi ya, refleksinya ada 4 arah gitu. Kenapa yang di sini kok tidak ada refleksinya? Teman-teman perhatikan arah tentakel, ini loh maksud saya ya. Di sini kan ada semacam kayak cumi-cumi entah apa itu ya. Nah, di sini kan ada ini, ada ujungnya itu. Ujungnya itu menghadap berlawanan arah dengan jarum jam. Itu ketika kita refleksikan, nanti bentuknya mesti berlawanan gitu. Dia tidak akan berlawanan dengan jarum jam lagi, tapi akan searah dengan jarum jam gitu kan ya. Berarti di sini refleksinya tidak ada gitu. Saya jelaskan lagi ya, misalkan di sini saya paksa ada refleksi, misalkan seperti ini ya. Saya paksa ada refleksi, maka nanti ujung dari ini tentakelnya akan menghadap ke kanan gitu. Seperti ini nanti bentuknya. Ya kan, kalau kita paksa ada refleksinya, nah berarti di sini tidak ada refleksi, seperti itu. Kalau kita tinjau di dalam matriks, tadi dia rotasinya 4, gitu ya. Kemudian refleksinya itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada seperti ini, otomatis langsung masuk di P4. Sehingga untuk motif yang ini, dia terkategori dalam pola P4. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kalau yang ini, biar tidak ngantuk ya, kira-kira kisi satuannya apa? Ada yang bisa menjawab? Coba. Kira-kira kisi satuannya bentuknya apa itu? Semacam wajik. Belah ketupat. Belah ketupat ya, belah ketupat. Boleh sama ngambil yang di sini, atau boleh yang lain. Pokoknya dia bentuknya teselasi ya. Oke, sekarang saya tanya lagi, Bu, itu kenapa kok harus 4 kolom gitu? Karena di sini bentuk gambarnya berbeda-beda ya teman-teman ya. Di sini beda, ini kan beda. Berarti harus jadi satu kisi-kisi itu. Gitu. Oke, sekarang kalau bentuknya itu belah ketupat, sekarang langkah pertama yang harus dicek tadi apa? Rotasi. Ada nggak kira-kira di situ rotasinya? Tidak ada ya. Kalau soal puter-puter, itu nanti nggak akan pernah ketemu ke titik yang awal gitu, nggak akan bentuk seperti ini. Seperti itu. Hal yang membuat dia error apa? Karena di sini motifnya berbeda-beda gitu. Makanya kalau diputer-puter, dia tidak akan pernah membentuk bentuk yang awal kecuali diputernya 360 derajat. Seperti itu. Berarti tidak ada rotasi ya. Tidak ada rotasi. Saya tanya sekarang, ada refleksi nggak? Gitu. Ada refleksi nggak kira-kira? Tidak ada. Yang membuat error tadi apa ya? Ini motifnya ini. Gitu. Misalkan di sini direfleksikan nggak bisa. Di sini direfleksikan nggak bisa. Mau sampai taruh sumbu refleksinya di sini juga nggak bisa. Berarti tidak ada refleksi. Gitu. Kira-kira ada glide reflection nggak? Kira-kira.
Glide reflection itu apa maksudnya gitu? Dia itu digeser terus dipantulkan. Oh ada Bu, misalkan ya. Misalkan ini dengan yang ini, misalkan seperti itu. Ini termasuk glide reflection atau bukan? Kalau ya seperti ini. Di atas ini akan menjadi yang di bawah ini. Ini kira-kira glide reflection atau bukan? Bukan. Bukan ya? Kenapa kok bisa bukan gitu? Seharusnya gambarnya malik gitu. Seharusnya gambarnya malik. Yang ada di sini seharusnya ada di atas. Itu kalau glide reflection gitu ya. Jadi kalau saya punya misalkan ya seperti ini mau saya glide reflection kan. Caranya apa? Misalkan oh saya geser dulu. Saya geser ke kanan. Berarti kan saya punya seperti ini kan ya. Nah, saya geser. Kemudian nanti saya refleksikan. Berarti nanti gambarnya kan seperti ini. Oke? Nah, jadi hasil dari glide reflection-nya itu yang mana yang ini? Gambar yang ada di bawah ini akan menjadi yang di atas. Sedangkan posisi kalau teman-teman lihat yang ada di motif ini, dia kan gambarnya tetap ya. Yang hitam itu kan tetap ada di atas, sedangkan yang warna semacam apa ini? Semacam merah gelap ini ada di bagian bawah. Berarti dia tidak direfleksikan, bukan glide reflection berarti. Seperti itu ya. Oke, berarti tidak ada glide reflection. Berarti dia masuk kategori yang mana gitu. Dia akan masuk kategori yang P1. Seperti itu ya. Jelas ya teman-teman ya. Rotasi tidak ada, refleksi tidak ada, glide reflection tidak ada, berarti masuk yang P1. Oke, sekarang saya punya gambar seperti ini. Secara ini kira-kira apa menurut kalian? Mohon maaf, bila Heeh. kita keterbatasan waktu, Bu, sebenarnya sudah lewat 3 menit dari Oh waktu ya, oke. Baik, saya lanjutkan aja ya teman-teman ya. Berarti untuk yang ini kan gambarnya kompleks banget ya. Gambarnya kompleks sekali. Kita tidak bisa menemukan rotasi di situ, kemudian tidak bisa menemukan glide reflection di situ, tidak ada refleksi di situ, berarti kita tarik kesimpulan bahwa polanya adalah termasuk dalam kategori yang P1. Seperti ini. Untuk yang seperti ini, coba teman-teman lihat. Ini hampir sama dengan pola yang kalian tebak tadi ya. Jadi bentuk kisi satuannya itu adalah belah ketupat, tidak ada rotasi, tidak ada refleksi, tidak ada glide reflection, sehingga nanti pola satuannya adalah yang P1. Seperti ini. Oke. Ini sekilas saja ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu sebetulnya ada sumber refleksi yang bagian mana? Nah, seperti ini. Jadi dia bentuk dari kisi satuannya itu adalah persegi panjang. Bu, itu kenapa kok bisa bengkong? Itu karena kita mengambil gambarnya kurang pas ya, kurang mendatar, kameranya kurang mendatar gitu. Tapi kalau kita mengambil gambarnya itu bagus, itu bentuknya adalah persegi panjang gitu. Kemudian ada rotasi enggak? Kan tidak ada. Refleksinya ada enggak? Refleksinya ada. Yang mana? Misalkan ini saya refleksikan jadinya sebelah sini ya. Yang ini saya refleksikan jadinya yang di sebelah sini seperti itu. Glide reflectionnya ada atau tidak selain di sumber refleksi? Jawabannya tidak ada, maka dia akan terkategori yang PM. Seperti itu. Bu, kok bisa dapat seperti itu? Teman-teman nanti tinggal melihatnya di matriks. Gitu saja ya. Oke. Karena mungkin waktunya terbatas, jadi kita akhiri sampai di sini ya materinya. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Vina. Monggo Mbak Vina. Baik, Wila, terima kasih atas penjelasannya dan mohon Ya. maaf karena waktunya telah habis jadi terpotong. Iya, siap Mbak, nggak apa-apa. Monggo. Baik, baik teman-teman semuanya, kita telah mendengarkan ya penyampaian materi dari kedua narasumber kita. Untuk sesi selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab karena seharusnya kita selesai pukul 11. Oleh karena itu untuk sesi tanya jawab ini kami buka hanya 10 sampai 15 menit ya Bu. Boleh Bu? Iya, boleh Mbak. Atau mungkin nggak ada yang bertanya kayaknya ini. Ada yang bertanya, tah? Jelas sepertinya ya Bu ya. Iya, ini langsung praktek kayaknya, langsung post test. Tuh juga gitu nggak? Atau mungkin yes, nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Satu monggo. dua pertanyaan mungkin ada yang ya Iya. masih mengganjal. Baik, Oke. silakan. Teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand atau menuliskan di room chat. Saya persilakan. Halo teman-teman semua.
ada yang ditanyakan ini. Kalau tidak, mungkin Langsung bisa. post-test kayaknya, Mbak. Atau mungkin bisa foto kita bersama coba. dulu, Mbak Vina. Boleh Bu, boleh. Ya, kita foto bersama dulu ya mungkin ya. Ini buat dokumentasi saya dengan Bu Kurnia. Ini penting ya Bu Kurnia ya. Oh iya, yang lain mungkin bisa diaktifkan ya kameranya. Ya, Saya agak bergaris-garis, jadi mungkin screenshotnya pas kamera saya bagus ya. nggak apa-apa Bu, tetap cantik kok. Ya kan ya teman-teman ya. Meskipun garis-garis tetap cantik kan ya Bu Kurnia ya. Oke, coba Aduh. teman-teman diaktifkan dulu ya kameranya ya. Silakan yang lain bisa diaktifkan ya kameranya ya. Baik, untuk teman-teman semua, sembari mengerjakan post test, saya akan melanjutkan sesi selanjutnya, yakni penutup. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita dan juga kepada para peserta yang telah bergabung di dalam forum eksplorasi dan refleksi matematika ketiga kali ini. Dan semoga di season selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Saya ucapkan mohon maaf bila selama saya memimpin serangkaian acara ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk sesi selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Rofi selaku MC. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Vina Alia selaku moderator pada acara kali ini. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Semoga dari seminar kali ini dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara pertemuan seminar hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati seluruh para peserta seminar. Sekian, mari kita tutup bersama acara seminar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal iradah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.